Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan NIM L0212311029. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang rencana penelitian saya untuk menyelesaikan mata kuliah metode penelitian. Oke, langsung saja kita akan masuk pada judul penelitian saya, yaitu uji toksisitas akut kadmium CD terhadap kerang darah Meritrix di perairan Desa Palie. Baik, kita akan masuk pada pendahuluan. Jadi limbah industri ini merupakan salah satu ancaman yang serius. Biasanya buangannya itu termasuk logam CD, kadmium, hasil buangan dari PLTU yang ada di Baru. Ini berpotensi karena berdekatan dengan Desa Palie. Jaraknya itu kurang lebih sekitar 10 km. Jadi ini penting, aktivitas perikanan juga masyarakat lumayan banyak di sini. Kadmium juga dikenal sangat beracun. Meskipun konsentrasinya rendah, itu tetap dapat mengganggu fisiologi dari organisme akuatik. Contohnya kerang darah. Kerang darah ini merupakan spesies bivalvia yang hidup di dasar perairan dan rentan terhadap akumulasi logam berat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak paparan kadmium terhadap tingkat kematian dan perubahan perilaku kerang darah sebagai langkah awal dalam memantau kondisi ekosistem perairan sekitar PLTU Baru. Jadi tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat toksisitas akut dari logam kadmium terhadap kerang darah dalam kurun waktu 96 jam dengan parameter utamanya itu berupa tingkat mortalitas dan perubahan perilaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan nilai LC50, yaitu konsentrasi kadmium yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme yang diuji. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan untuk bisa memberikan informasi yang sesuai sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pengelolaan pencemaran di wilayah perairan yang ada di sekitar industri. Nah, tinjauan pustakanya, kadmium merupakan logam yang beracun yang tidak memiliki fungsi biologis di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam ekosistem perairan, kadmium berasal dari berbagai aktivitas antropogenik seperti industri, pertambangan, dan pembakaran bahan bakar fosil. Sifat dari kadmium ini mudah terlarut dan terakumulasi, jadi ini sangat berbahaya bagi organisme biar dalam konsentrasi yang rendah. Sementara kerang darah atau Meritrix merupakan organisme bentik yang merupakan filter feeder yang berperan sebagai indikator biologis, karena Meritrix ini mampu menyerap dan menumpuk logam berat dalam jaringan tubuhnya. Kerang ini juga memiliki nilai ekonomi yang biasa diperdagangkan di warga sekitar sini. Adapun uji yang digunakan itu toksisitas akut
merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian ekotoksikologi. Ini untuk mengetahui respon organisme terhadap paparan zat kimia berbahaya dalam waktu singkat. Umumnya selama 96 jam. Ini menghasilkan nilai LC50 yang digunakan untuk indikator sejauh mana suatu senyawa bisa membahayakan organisme uji. Di sisi lain, PLTU sebagai industri pembangkit energi berbahan bakar batu bara diketahui dapat menghasilkan limbah cair yang mengandung logam seperti kadmium. Desa Pali ini terletak di sekitar PLTU tersebut, jadi menjadikan wilayah ini rawan terkena dampak pencemaran. Maka perlulah dilakukan studi toksisitas di wilayah ini menggunakan spesies lokal yang sering diperdagangkan. Untuk metode penelitiannya itu saya menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian ini dilakukan di perairan desa Palie karena letaknya itu berdekatan dengan PLTU baru. Lokasi ini diperkirakan memiliki potensi pencemaran dari aktivitas tersebut. Organisme uji yang digunakan adalah kerang darah dengan kriteria ukuran 3-4 cm dan umur sekitar 4-6 bulan untuk memastikan keseragaman biologis. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sample yang mempertimbangkan lokasi dan karakteristik organisme yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sebelum pengujian ini dilakukan, kerang diaklimatisasi selama 7 hari untuk menyesuaikan dengan kondisi di laboratorium. Untuk parameter yang ingin diukur itu dalam penelitian ini adalah mortalitas dari kerang darah dan perubahan perilaku selama masa uji selama 96 jam. Mortalitas dihitung berdasarkan jumlah individu yang mati pada masing-masing konsentrasi kadmium setiap interval waktu 12 jam. Selain itu, dilakukan juga pengamatan terhadap perubahan perilaku kerang seperti kecepatan reaksi terhadap rangsangan, aktivitas membuka dan menutup cangkangnya, serta pergerakan siput. Perubahan perilaku ini dapat memberikan informasi awal tentang stres fisiologis yang diakibatkan oleh paparan dari logam kadmium ini sebelum terjadinya kematian. Untuk analisis datanya itu diperoleh dari pengamatan mortalitas yang akan dianalisis menggunakan metode Probit-Finney untuk menentukan nilai dari LC50-nya. Konsentrasi kadmium yang menyebabkan kematian pada 50% dari kerang uji. Metode ini dianggap tepat karena dapat menggambarkan hubungan antara dosis dan respon secara linear. Selain itu, analisis statistik dilakukan menggunakan ANOVA satu arah one way ANOVA untuk menguji adanya perbedaan signifikan antar konsentrasi perlakuan terhadap kematiannya dan perilakunya. Jika hasil akhirnya nanti ANOVA ini menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilanjutkan dengan uji 2K UXD untuk mengetahui perlakuan mana yang berbeda nyata. Analisisnya ini dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti aplikasi SPSS dengan tingkat signifikasi A sama dengan 0,05. Untuk variabel dari penelitian ini ada 3, yaitu variabel bebas independen,
yang termasuk di dalamnya itu konsentrasi kadmium yang diberikan pada media uji. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, yaitu tingkat mortalitas atau kematian dan perubahan dari perilaku organisme uji atau kerang darah Meritrix. Dan yang terakhir, variabel kontrol, yang dimana semuanya itu mencakup suhu, pH, salinitas, dan kadar